Baik. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadhanya kapan? Nih, qadha artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa rajab sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi nggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpemahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan, Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya, Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah. Karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal di balik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama, padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustaz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha, dan mohon juga Ustaz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang tobat, setelah tobat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh, berarti Anda terjebak riba. Sebelum tobat riba, setelah tobat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustadz sudah berhenti, nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya apa? Pergaulan. Berarti harus dikat pergaulannya. Sebab kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikah. Kalau nggak sanggup menikah, falaihi bisawm, perbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun. Nafsu ada, tenaga nggak ada. Nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus, datang kawan, tengok tuh ada cewek cantik. Mas, udah nggak lihat ini. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah, saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostok, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa moderate yang mencret, nggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Nggak ada ya syariah. Kenali diri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Di situlah letak masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inistarata bikran fabanat saiban falahul fasqu. Ini perempuan. Nggak tahu entah gadis entah tidak. Gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki. Dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu dia ini percaya. Karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah. Inistarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan.
fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, kalau nggak ingat pokoknya begitu aja lah. Ini syarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia, Pak Ustaz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustaz, semoga Allah ridha kepada Ustaz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak 2 baru. Setelah anak lahir 2 baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang 2 ini gimana?